Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang di video kami acting review yang ke entah ini yang keberapa. Tapi sebelumnya, sebelum teman-teman menonton video acting review yang ini, silakan teman-teman menonton video acting review kami yang sebelum-sebelumnya ya. Kami sudah bikin acting review pada beberapa film. Dan kali ini di acting review yang entah keberapa ini kita membuat sebuah acting review dari sebuah film yang sekarang masih ada di bioskop sepertinya ketika ini rilis. Video ini rilis kayaknya dia masih ada di bioskop dan masih bisa teman-teman tonton, yaitu sebuah film dengan judul The Little Things. Nah, The Little Things ini memang sedang diputar di bioskop sekarang dan film ini menarik perhatian banyak pihak, terutama yang di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kayaknya jarang. Kalau di Indonesia justru kami berpikir bahwa film-film kayak gini adalah film-film yang tidak akan mampu bertahan lama di bioskop. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena The Little Things ini adalah sebuah film yang ceritanya soal proses pemecahan kasus pembunuhan. Tapi dia bukan film action yang seru dengan aksi gitu yang disukai penonton Indonesia kebanyakan. Nah, kami menyadari hal itu ketika menonton film ini. Tapi untuk seorang yang menyukai film pada level tertentu ya, apalagi menyukai film dari permainan aktornya, maka dia akan bisa kami pastikan betah menonton film ini sampai habis. Tapi untuk penonton yang menikmati sebuah film dari aksi dan komedinya aja, maka Little Things yang durasinya 2 jam mungkin akan sangat membosankan sekali buat mereka, dan selanjutnya mungkin mereka nggak akan pernah merekomendasikannya pada teman-temannya. Padahal jika kita melihat The Little Things dari sisi permainan para aktornya ya, kita bisa melihat eh kami bisa bilang bahwa The Little Things adalah salah satu film dengan permainan paling menarik tahun ini, yang terdiri dari 3 peraih Oscar. Ada Rami Malek dengan yang dulu pernah ngedapetin Oscar dengan tokohnya Freddie Mercury, terus ada Denzel Washington, lalu ada Jared Leto. Nah, meski ketika kami telah melihat lebih jauh ya, ketika kami sudah melihat lebih jauh, ternyata hanya permainan Jared Leto yang benar-benar menarik untuk dibedah. Jadi bagaimana permainan Jared Leto? Apakah permainannya mengejutkan seperti ketika ia bermain di Dallas Buyers Club? Dan bagaimana dengan pemain yang lain? Di antara semua pemain di The Little Things, dengan meyakinkan kami bisa bilang kalau Jared Leto itu punya capaian yang paling lengkap. Meski dia tampil paling singkat, tapi capaiannya paling lengkap. Misalnya secara fisiologis gitu ya. Jared Leto jelas punya capaian fisiologis terbaik di film ini. Kita mulai dari suara. Coba dengarkan baik-baik cuplikan warna suara Jared Leto di video Instagram pribadinya. Coba cek video ini. Hey guys, it's me, Jared Leto. Today's a big announcement. We are doing the international premiere of A Day in the Life of America on February 12th. We're doing a screening of the original Tribeca Film Festival cut with a live Q&A. Kemudian coba bandingkan ketika dia menjadi Sparma, tokohnya di The Little Things. Ini cuplikan videonya. You must really like my car. I do. How's the trunk space? How's the trunk space? Kita bisa mendengar dengan jelas bahwa dua warna suara itu sangat berbeda jauh ya. Suara Sparma, Jared Leto ketika jadi Sparma, atau Jared Leto ketika menjadi dirinya sendiri, warna suaranya juga sangat berbeda jauh. Selain warna suara yang sejauh pendengaran kami terdengar sedikit agak mengambang, tempo bicara Jared yang berubah juga membuat kesan perubahan suara makin kuat. Coba perhatikan baik-baik tempo yang cenderung pelan, tenang, dan bahkan terkadang datar. Meski datar, kami masih bisa mendengar dinamika yang unik dan menarik. Perhatikan ketika adegan interogasi misalnya. Di adegan itu kita bisa mendengar tempo bicara Jared yang cenderung tenang dan lambat tapi tidak diam. Cara dia bicara tetap dinamis ya. Di adegan ini juga kita bisa melihat Jared memiliki fokus permainan yang kuat.
Dia tahu betul kemana karakternya harus dibawa. Hal itu membuat suaranya yang tenang, lambat tapi tetap bergerak itu tetap terdengar hidup dan sekaligus dinamis. Banyak pemain yang terjebak pada tempo lambat dan tenang. Kebanyakan dari mereka jadi tidak memiliki permainan yang dinamis. Padahal dengan tempo yang lambat dan tenang pun mereka tetap bisa memiliki permainan yang dinamis dan justru bisa dinamis dengan cara yang unik dan otentik. Selain warna suara dan segala aspek yang ada di suara, kita juga bisa melihat laku tubuh yang berubah drastis. Pertama yang paling terlihat adalah cara memandang. Kalau bagian ini kita tentu harus berterima kasih pada makeup yang sejauh pencarian kami, tim makeup Jared itu membuat sedikit perubahan pada areal hidung dan menambah sedikit sentuhan makeup pada kantung mata. Hal itu membuat cara memandang Jared berubah. Meskipun begitu, misalnya makeup kita ambil, Jared tetap memiliki cara memandang yang baru karena pada dasarnya ia memang menciptakan cara memandang yang baru gitu. Kesan yang paling jelas terlihat dari cara memandang karakter ini sekali lagi adalah sama seperti kesan suaranya, yaitu mengambang. Itu kata yang kami pikir paling mendekati kesan yang kami tangkap dari pandangan mata Jared. Dia itu karakternya kayak kurang tidur, mabuk, tapi tetap sadar. Jadi seperti mengambang antara mau fly, mau terbang, atau mau mendarat gitu, mau sober gitu. Selain kesan mengambang dari cara memandang, perhatikan baik-baik bagaimana Jared meminimalisir kedipan mata. Kedipan matanya diminimalisir. Hal itu membuat karakternya memiliki kesan misterius yang sangat kuat. Kesan ini yang mampu membangun segala kecurigaan, baik itu pada kawan mainnya atau pada penonton yang sedang menonton film itu. Setelah cara memandang, masih pada capaian fisiologis juga ini, kita bisa melihat cara berjalan yang sangat berubah. Ini ciptaan yang sangat menarik di antara sekian banyak ciptaan Jared yang lain. Coba perhatikan baik-baik cara berjalan Jared di mana ujung kaki sebelah kanannya agak diarahkan keluar serta ayunan tangan yang agak diperlebar. Ditambah gerakan pundak kiri kanan yang terlihat lebih besar. Kesannya jadi kayak juga-jugit. Dia kayak naik tek 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 tek. Nah, jungkat-jungkit seperti itu. Serta langkah kaki yang cenderung lebih lebar. Semua hasil ciptaan pada cara berjalan ini kami rasa relevan dengan bentuk tubuh yang sepertinya dibantu wardrobe, yakni perut yang gendut. Dengan bentuk berjalan macam itu kami melihat kesan angku yang cukup kuat, tapi jika dikombinasikan dengan pandangan matanya serta kesan mengambang karakter ini, maka keangkuhan karakter Jared jadi terlihat tenang gitu. Dia tuh angkuh, tapi kalau dikombinasikan dengan kesan mengambang ini jadi tenang gitu. Angkuh tapi tenang. Yang jika kita melihat The Little Things sampai selesai, kita tahu karakter Sparma ini adalah manusia cerdas. Dia tenang karena kecerdasannya. Dia juga terkesan aneh karena kecerdasannya. Kami rasa hal itu relevan dengan kesan karakter yang ingin dibangun sebagai manusia aneh tapi cerdas. Coba ingat satu dialog di adegan interogasi yang diucapkan salah satu polisi. Dia kalau nggak salah menyebutkan ini, bicaralah aneh gitu atau semacamnya. Kami menduga itu kesan yang diharapkan muncul pada ciptaan Jared. Dari semua capaian fisiologis Jared ini yang memunculkan beragam kesan, kami menangkap satu hal yang justru sangat menarik, yaitu tokoh Sparma yang diciptakan Jared sendiri ini terlepas dari filmnya punya spektakelnya sendiri, punya kejutannya sendiri. Capaian yang menurut kami tidak banyak aktor mampu mencapainya. Kenapa kami bisa bilang begitu? Coba ingat kesan ketika kalian menonton film ini. Kalau kami memiliki kesan curiga pada karakter Sparma, kecurigaan yang besar karena cara memandang yang aneh, tokoh yang seram dan tenang. Dia seperti melengkapi persyaratan psikopat dalam kepala kami. Tapi ketika film selesai, kami malah menaruh simpati pada Sparma yang semata-mata mungkin adalah seorang baik dan pintar saja, yang mungkin usil saja pada si polisi. Lalu permainan emosi Jared bagaimana? Seperti yang kami bilang, dengan tempo karakter yang cenderung tenang dan lambat, Jared mampu tetap memunculkan dinamika permainan. Pada adegan interogasi, dinamika itu muncul dengan baik dan disusun dengan sangat baik. Mungkin karena ada beberapa aksen menggoda yang dikeluarkan Sparma ketika diinterogasi dan respon yang baik oleh kawan mainnya membuat setenang dan selambat apapun tempo Sparma tetap terlihat hidup dan menarik. Lalu di adegan menggali tanah, kita bisa melihat perlakuan yang sama pada tempo karakter. Meski tenang dan cenderung lambat, sekali lagi kita bisa melihat karakter yang dinamis
Dan pada beberapa laku yang ia keluarkan menggoda kawan mainnya. Misalnya ketika dia berpura-pura menembak dengan tangan, atau ketika ia salah menunjukkan tempat di mana yang dicurigai sebagai korbannya dikuburkan. Sama seperti kesan karakternya yang mengambang, visi dari Sparma ini sepertinya juga mengambang tapi menarik. Karena mungkin memang itulah hidup Sparma, dan visi-visinya mengambang. Lalu bagaimana dengan pemain yang lain? Apakah benar-benar tidak punya capaian? Kami tentu nggak bisa bilang begitu. Semua pemain di The Little Things tetap punya capaian. Misalnya pada Denzel Washington. Menurut kami Denzel berhasil menghidupkan sejarah karakternya dengan sangat baik. Kita bisa melihat pada banyak respon yang dihadirkan Denzel. Entah pada peristiwa, benda, atau orang. Kita bisa melihat relasi yang menarik dan kuat pada setiap aspek tersebut. Apalagi ketika kita tahu bahwa tokoh Denzel itu punya trauma di masa lalunya. Semua respon Denzel jadi sangat relevan. Caranya menjalankan sejarah ini juga membuat caranya menjalankan pikiran dan perasaan karakter menarik. Kita bisa melihat intensitas emosi yang baik dan unik pada beberapa momen. Misalnya ketika dia menerima sebuah benda dari rekan forensiknya, atau ketika dia hadir di lokasi yang sama seperti beberapa tahun lalu, ketika dia secara tak sengaja melakukan kesalahan yang berakibat fatal pada orang lain. Meski jika kita melihat capaian Denzel secara utuh, kita tidak akan bisa mendapatkan capaian fisiologis yang signifikan. Mungkin karena Denzel sudah terlalu tua dan tidak ada tenaga lagi untuk menciptakan visi karakter. Tapi sejauh yang kami pernah ingat pada setiap permainan Denzel, ia hampir jarang mengubah fisiologis, kecuali pada beberapa film biopik yang itu pun juga tidak sangat signifikan. Permainan Denzel memang kuat pada aspek emosi, baik emosi yang berjalan di luar seperti ketika ia meledak-ledak di Training Day, atau emosi yang berjalan di dalam seperti ketika ia bermain di Equalizer 1 sama Equalizer 2, John Q di adegan-adegan awal hingga Flight. Lalu Rami Malek bagaimana? Kami tak bisa bicara banyak tentunya pada permainan Rami Malek ini. Kami pikir dia memang berhasil bermain baik ketika menjadi Freddie Mercury. Tapi sepertinya permainannya di Bohemian Rhapsody adalah permainan terbaiknya sampai saat ini. Setelah itu bahkan ketika di Little Things, kami tak bisa melihat capaian yang signifikan pada berbagai aspek. Pada fisiologis tentu jangan berharap lebih, ya. Pada permainan emosi luar atau dalam juga tak bisa berharap banyak. Hampir semua bentuk dan cara Rami menunjukkan emosi karakter sama dengan caranya di film yang lain, entah itu di The Master, Papillon, atau filmnya yang lain. Satu-satunya yang bisa secara jelas kami katakan berubah dari permainan Rami adalah tempo karakternya. Kita bisa melihat tempo yang cenderung lambat, tenang tapi pasti. Tapi ketika melihat capaian perubahan tempo ini, kita harus mengenyampingkan segala ciptaan Rami sebelumnya. Karena kalau kita melihat temponya di The Little Things lalu membandingkannya dengan permainannya ketika di Bohemian Rhapsody, tempo karakternya kurang lebih sama. Rami adalah salah satu pemain yang memiliki capaian paling rendah di antara Jared Leto dan Denzel Washington menurut kami. Agak ironis memang mengingat dia berhasil mendapatkan Oscar 2 tahun lalu. Apakah itu sebuah kebetulan? Lalu jika kita bicara soal kemungkinan Jared Leto masuk ke jajaran Oscar, maka kami bisa bilang Jared punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa masuk kembali ke jajaran nominasi. Tapi untuk mendapatkan penghargaan sulit sekali. Awalnya kami menduga akan lebih mudah karena capaiannya cukup lengkap dan signifikan. Bahkan salah satu yang terlengkap dan paling signifikan tahun ini. Tapi kami lupa ada Daniel Kaluuya di Judas and the Black Messiah. Dan terlebih lagi Daniel Kaluuya baru saja mendapatkan Golden Globe yang secara statistik memperbesar kemungkinannya mendapatkan Oscar. Jadi mungkin pertarungan sengit akan terjadi antara Daniel Kaluuya dan Jared Leto di Best Supporting Actor di Oscar. Tentunya jika keduanya masuk nominasi. We'll see. Itu menurut kami. Menurutmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di video acting review berikutnya. Viva Aktor.